Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Mulyawati dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan biografi Wali Songo. Langsung saja, yang pertama ada Syekh Maulana Malik Ibrahim. Lahir di Samarkand, Asia Tengah pada awal abad ke-14. Beliau adalah seorang ahli tata negara yang menjadi penasehat raja, guru para pangeran, dan juga dermawan terhadap fakir miskin. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan Ali Zainal Abidin, cicit Nabi Muhammad SAW. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik bermukim di Gresik untuk menyiarkan ajaran Islam hingga akhir hayatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah bertepatan dengan 8 April 1419 Masehi dan dimakamkan di Desa Gapura, Kota Gresik. Makamnya banyak diziarahi masyarakat hingga sekarang. Sunan Gresik dianggap sebagai penyiar Islam pertama di tanah Jawa, sehingga dianggap sebagai ayah dari Wali Songo. Selanjutnya yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Raden Rahmat adalah putra cucu Raja Campa. Ayahnya bernama Ibrahim As-Samarkandi yang menikah dengan putri Raja Campa yang bernama Dewi Cendrawulan. Lahir di Campa pada tahun 1401 Masehi. Pada tahun 1479, Raden Rahmat mendirikan Masjid Agung Demak untuk sarana berdakwah. Kemudian di Ampel Denta membangun pondok pesantren yang menjadi sentra pendidikan berpengaruh di dunia. Sunan Ampel wafat pada tahun 1406 Masehi. Beliau dimakamkan di Kompleks Masjid Ampel, Surabaya. Sampai sekarang makam beliau banyak dikunjungi peziarah dari berbagai daerah di seluruh pelosok Indonesia. Yang ketiga ada Sunan Bonang atau Makhdum Ibrahim. Adalah putra Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Cendrawati. Dalam menjalankan kegiatannya, Sunan Bonang mempunyai keunikan dengan cara mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat sebagaimana yang dikenal dalam Islam. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, daerah pesisir utara Jawa yang menjadi basis perjuangan dakwahnya. Yang keempat ada Sunan Kalijaga. Lahir pada tahun 1450 di Tuban dan wafat pada tahun 1550 di Demak. Sunan Kalijaga mempunyai nama kecil Raden Syahid. Beliau juga dijuluki Syekh Malaya. Ayahnya bernama Raden Sahur Tumenggung Wilwatikta, sedangkan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Menurut pendapat masyarakat Jawa, memberikan arti kata Kadizaka dengan Kalijaga yang berarti pemimpin atau pelaksana yang menegakkan kesucian atau kebersihan. Yang kelima ada Sunan Giri. Sunan Giri lahir di Belambangan pada tahun 1442 Masehi dan merupakan putra dari Maulana Ishak. Sunan Giri kecil di bawah asuhan seorang wanita kaya raya yang bernama Nyai Gede Maloka atau Nyai Ageng Tandes. Setelah menginjak dewasa, Sunan Giri menimba ilmu di pesantren Ampel Denta milik Sunan Ampel. Di sini ia bertemu dan berteman baik dengan putra Sunan Ampel yang bernama Maulana Makhdum Ibrahim. Beliau kemudian mendirikan pesantren di Desa Sidomukti, Kebonmas. Pesantrennya dikenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Yang keenam ada Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Qasim. Disebut Sunan Derajat karena beliau berdakwah di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Lahir pada tahun 1470 dan merupakan salah satu putra dari Sunan Ampel. Beliau diberi tugas pertama dari ayahnya untuk berdakwah ke pesisir Gresik melalui laut, kemudian mendirikan padepokan santri dalam Duwur. Yang pertama kali dilakukan adalah mensejahterakan kehidupan masyarakat, kemudian mengajarkan tentang syariat Islam. Sunan Derajat dikenal dengan kegiatan sosialnya. Sunan Derajat terkenal dengan kegiatan sosialnya. Beliau merupakan wali yang mempelopori penyatuan anak yatim dan orang sakit. Yang ketujuh ada Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan putra Raden Utsman Haji.
Sunan Kudus biasa juga dikenal Ja'far Shadiq atau Raden Undung. Beliau juga dijuluki Raden Amir Haji sebab ia pernah bertindak sebagai pemimpin jamaah haji. Sunan Kudus juga dipercaya sebagai panglima perang Kesultanan Demak. Ia mendapat kepercayaan untuk mengendalikan pemerintahan di daerah Kudus, sehingga ia menjadi pemimpin pemerintahan sekaligus pemimpin agama. Sunan Kudus meninggal di Kudus pada tahun 1550. Makamnya berada di dalam kompleks Masjid Menara Kudus. Kedelapan ada Sunan Muria. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Nama aslinya adalah Raden Umar Said. Semasa kecil, ia biasa dipanggil Raden Prawoto. Dikenal sebagai Sunan Muria karena pusat dakwah dan bermukim di Bukit Muria. Dalam dakwah, beliau seperti ayahnya. Sunan Muria meninggal pada abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Muria, Kudus. Selanjutnya yang terakhir ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Adalah salah seorang dari wali songo yang banyak memberikan kontribusi dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Jawa Barat. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.